Di salah satu titik di mana peta digital seringkali kehilangan arah, berdirilah Kampung Adat Cigementong. Sebuah pemukiman yang bukan sekedar tempat tinggal, melainkan ruang budaya yang dijaga oleh aturan tak tertulis. Setiap tamu yang datang akan disambut oleh penjaga yang diam di ambang pintu. Bukan sapam, bukan pula kamera penjaga. Hanya 2 siung bumbu dapur, bawang merah dan bawang putih, serta teman-temannya seperti cabai merah, rumput palias, serta daun nanas yang diberi sepoles air apu atau kapur sirih. Sebuah pemandangan yang pasti memicu tanda tanya. Apakah ini sekadar tradisi usang? Ataukah ada rahasia besar di baliknya? Secara mistis, masyarakat Sunda percaya bahwa bawang merah adalah penyerap amarah. Ia adalah spons bagi energi negatif, teluh, atau niat jahat. Sementara bawang putih adalah simbol nur atau cahaya, penawar bagi sosok-sosok tak kasat mata yang seringkali menggoda ketenangan penghuni rumah. Namun, hal ini bukan hanya bicara soal hantu. Di balik mitos, ada sains purba yang bekerja. Bawang mengandung senyawa sulfur dan alicin. Bagi indera penciuman hewan hutan seperti ular, kalajengking, dan serangga, aroma menyengat ini adalah tembok api yang memperingatkan mereka untuk menjauh. Kalau dikategorikan numbal itu nama budaya ya, atau nama daerah, itu namanya numbal. Padahal pada intinya itu bukan berarti untuk tumbal atau menumbalkan, tapi di situ ada makna yang berbeda. Jadi maknanya kenapa sih di situ ada bawang merah, ada bawang putih, ada rumput palias, daun nanas dan segala macam, cabai merah juga ada. Nah di situ menjelaskan bahwa di daerah perkampungan itu tidak kurang atau serba swada pangan. Contohnya kita perlu bawang ada, kita perlu cabai ada, kita perlu dan segala macam. Kalau silsilahnya coba kalau misalkan bawang merah dan bawang putih itu udah dikategorikan bahwa itu harus putih, harus bersih dan harus berani, itu kan untuk bawang merah dan putih, apalagi cabai berani karena benar. Untuk cabai merahnya ya berani karena benar. Kalau untuk rumput palias namanya, orang Sunda bilang palias teuing ulah aya nanaon begitu kan. Jadi simbolnya di situ, palias teuing ulah aya bancang pakewu, palias teuing ulah aya penyakit dan segala macam. Itu sadayana pakai rumput palias, namanya rumput palias. Dipanggang oleh harupat, disatukan oleh harupat atau daun dari tusukan ijuk ya. Nah di situ ditusuk, dipadukan supaya dari sekian jenis, dari sekian rupa itu tidak ada yang pecah belah, tidak ada yang keluar. Jadi satu, orang Sunda bilang sabengket gitu kan, sabengketan gitu. Gotong royong babarengan sabengketan gitu. Nah di situ untuk silsilahnya, isinya daripada tumbal tersebut. Di era digital, informasi tentang Kampung Adat Cigementong menyebar dengan cepat dan luas. Media sosial dan internet memungkinkan tradisi dikenal oleh banyak orang, melampaui batas ruang dan waktu. Namun, tidak semua informasi mampu menghadirkan gambar yang utuh. Ketika sebagian peran lebih sering ditampilkan, sementara peran lainnya jarang disebutkan, pemahaman publik pun terbentuk dari potongan-potongan cerita. Bukan berarti digital selalu keliru.
Namun, informasi yang tidak lengkap dapat melahirkan sudut pandang yang tidak sepenuhnya menyeluruh. Disinilah pentingnya menjadi digital truth guardians. Bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk melengkapi, agar tradisi tidak hanya dipahami dari satu sisi, melainkan dari keseluruhan peran yang menjaganya, termasuk perempuan yang turut merawat dan melestarikan nilai-nilai adat. Di sekeliling Cigementong, Rimba berdiri sebagai penjaga yang tak pernah tidur. Ia melindungi, memberi kehidupan, sekaligus menjadi sumber dari segala yang tumbuh dan terpelihara. Disinilah manusia belajar hidup berdampingan dengan alam sejak usia dini. Hutan bukan hanya ruang bermain, tetapi ruang belajar tentang keseimbangan. Alam menyediakan segalanya, seperti udara untuk bernapas, pangan untuk bertahan hidup, serta bahan-bahan yang menjaga tradisi tetap hidup. Tanpa alam, tidak ada bawang yang tergantung di ambang pintu, tidak ada simbol penjaga yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi tidak berdiri sendiri, ia tumbuh dari tanah yang sama, dirawat oleh tangan manusia, dan dijaga oleh alam yang melingkupinya. Manusia tidak bisa hidup tanpa alam, dan alam pun membutuhkan manusia untuk menjaga agar tetap lestari. Di Cigementong, hubungan ini bukan sekadar konsep, melainkan cara hidup. Di tengah dunia yang terus berubah, Cigementong mengajarkan bahwa masa depan tidak hanya dibangun oleh teknologi, tetapi oleh kemampuan manusia menjaga harmoni dengan alam dan tradisinya. Di tangan generasi berikutnya, warisan ini akan terus hidup selama rimba masih berdiri dan manusia masih mau mendengarkan alam. Karena di tempat ini, alam bukan hanya latar kehidupan, ia adalah penjaga tradisi, sumber keberlangsungan, dan pengingat bahwa manusia dan alam diciptakan untuk saling melengkapi.